Oke, kali ini Langkah Maju akan coba menjelaskan mengenai cara untuk membandingkan gaji Anda jika Anda mendapat tawaran untuk bekerja di kota lain atau bahkan di negara lain. Saya rasa cara ini cukup akurat atau paling tidak bisa memberikan gambaran mengenai gaji yang Anda mau atau perlu dapatkan untuk dapat hidup dengan layak di kota atau tempat yang baru. Jadi untuk melakukan itu kita menggunakan website yang namanya numbeo.com ya. Jadi kita cari saja, ketik saja numbeo.com. Lalu selanjutnya kita kalau kita mau membandingkan biaya hidup di satu kota dengan kota lainnya, kita pilih saja cost of living ini. Lalu kita pilih cost of living comparison. Nanti biasanya kita akan disuruh untuk sign up. Anda sign up saja, nggak masalah. Nanti setelah Anda sign up, Anda akan disuruh untuk memasukkan kota tempat Anda tinggal saat ini. Oke, setelah Anda masukkan kota tempat tinggal, Anda akan langsung masuk ke layar bagian tempat membandingkan biaya hidup atau cost of living. Jadi Anda sekarang bagian pertama harus memasukkan kota tempat Anda tinggal sekarang. Misalnya Anda tinggalnya ada di Surabaya. Anda masukkan di sini. Kemudian Anda misalnya mau membandingkan kalau Anda harus pindah ke Jakarta. Berapakah biayanya? Jadi lalu Anda masukkan seperti ini, lalu Anda klik bandingkan. Kalau misalnya terjadi seperti ini, Anda kembali saja. Ya, Anda kembali saja ke situ, kemudian pilih kotanya. Nah, jadi ini kota-kota yang bisa Anda bandingkan. Anda pilih Surabaya dibandingkan dengan Jakarta. Yep. Lalu Anda klik compare. Nah, nanti akan ketemu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Terlihat ini adalah semacam rangkumannya. Jadi bagian pertama ini consumer prices, artinya harga biaya-biaya atau harga-harga barang di Jakarta ini 21,65% lebih tinggi dari Surabaya. Harga barang-barang termasuk sewa. Sewa itu sewa rumah atau sewa kontrakan. Di Jakarta 32,06% lebih tinggi dari Surabaya. Harga makanan di restoran lebih tinggi, sekian persen dan segala macam ya. Lalu di bagian atas ini akan Anda bisa lihat perbandingan gaji ya. Ini yang cukup penting. Jadi secara langsung dia akan memberikan perkiraan yang kurang lebih seperti ini bunyinya. Kamu akan memerlukan sekitar 36 juta rupiah di Jakarta untuk memiliki standar hidup yang sama dibandingkan dengan di Surabaya kalau kamu memiliki gaji 28 juta di Surabaya. Dengan asumsi di dua kota tersebut kita sama-sama sewa rumah. Ya. Jadi ini perkiraan. Kalau misalnya gaji Anda tidak 28 juta misalnya di Surabaya, Anda klik saja di sini, Anda bisa ganti. Misalnya gaji Anda di Surabaya katakanlah 10 juta. Ya, kita bisa klik di sini. Nanti akan langsung keluar. Jadi untuk bisa hidup
di Jakarta dengan gaya hidup yang sama, standar hidup yang sama, Anda akan memerlukan kurang lebih 13.200.000 rupiah di Jakarta. Nah, ini kan yang bisa dijadikan gambaran dasar kalau misalnya kita melakukan negosiasi gaji dengan perusahaan yang baru. Anda harus mempertimbangkan ini. Selain harapan kenaikan gaji, Anda harus mempertimbangkan bahwa di sana biaya hidupnya lebih tinggi. Jadi untuk punya gaya hidup yang sama saja, atau artinya untuk mencukupi kebutuhan biaya hidup yang sama saja, itu sudah butuh sekitar 3.200.000 lebih tinggi. Jadi ketika negosiasi harus disesuaikan. Kalau kita lihat lebih detail lagi, data ini berasal dari banyak detail item yang ada di bawahnya. Seperti misalnya harga makanan di restoran, harga kebutuhan pokok seperti susu, beras, telur, ya kan, kita bisa lihat dan bisa langsung kita bandingkan. Benar gak sih, kan kita tinggal di Surabaya nih misalnya, benar gak sih di Surabaya harga telur 12 butir itu sekitar segini? Pengalaman saya menggunakan website ini, data yang ada cukup akurat. Kenapa cukup akurat? Nah, kita lihat di bawah sini, ya kan, kita bisa lihat mereka selalu update. Terakhir data ini diupdate saja ya di bulan Juli 2020, di waktu yang sama video ini dibuat. Dan mereka dapat datanya dari mana? Dari kita-kita ini. Ketika kita memakai data, nanti akan ada waktunya di mana dia akan meminta kita memasukkan harga barang yang kita tahu. Misalnya tadi kan kita sudah login memasukkan informasi bahwa kita tinggal di Jakarta. Nanti dia akan menanyakan harga barang-barang di Jakarta itu berapa, harga sewa rumah di Jakarta berapa. Jadi datanya benar-benar dari orang yang memang tinggal di kota itu ya. Kalau mau dilihat lagi macam-macam ini, harga listrik, internet, harga pakaian, harga sewa apartemen, rata-rata gaji di kota itu, ya seperti itu. Bisa dilihat sendiri. Nah, ini juga bisa dipakai bukan cuma di Indonesia ya. Misalnya, contohnya ini ya. Misalnya kita sekarang tinggal di Jakarta. Kita balik lagi. Sekarang kita tinggal di Jakarta ya. Lalu kita harus pindah, katakanlah ke Singapura. Ya, kita bisa pilih Singapura. Jadi kita bisa bandingkan contohnya seperti tadi di awal secara kesimpulan. Di sini tertulis kalau kita punya gaji di Jakarta 36 juta, untuk dapat hidup dengan standar hidup yang sama di Singapura, kita akan butuh sekitar 84 juta rupiah. Wow, mahal sekali ya. Kenapa begitu? Karena semua ini di sana segala sesuatunya lebih mahal, bahkan hampir 2-3 kali lipat hampir, ya kan? Itu sebabnya. Sekali lagi kita juga bisa ganti, misalnya gaji kita di Jakarta katakanlah 10 juta, ya kan? Kita punya gaji 10 juta di Jakarta, kalau kita tinggal di Singapura dengan standar hidup yang sama butuh berapa? Butuh 23 juta atau 2.243 Singapura dolar, ya kan? Jadi ketika kita ditawari gaji nih, misalnya sekarang kita bekerja di Jakarta dengan gaji 10 juta, ditawarin kerja di Singapura. Oke, kamu saya tawarkan kerja di perusahaan saya di Singapura dengan gaji 2.243. Nah, itu sama saja nggak ada perubahan dalam hidup Anda. Maksud saya tidak ada perubahan tuh, uang yang akan Anda bisa tabung kurang lebih akan sama. Nggak akan ada kenaikan. Jadi kalau kalian tujuannya ingin meningkatkan pemasukan atau pendapatan untuk ditabung, kalian basicnya saja harus minta minimum 2.243, lalu ekspektasi kenaikannya berapa. Ya, mereka juga mempertimbangkan pajak. Tentu saja setiap negara punya aturan pajak yang berbeda. Jadi hitungan ini pun sudah mempertimbangkan pajak, ya kan?
sekali lagi juga bisa dilihat di bawah ini, mereka juga sudah langsung ngasih tahu dalam standar mata uang Singapura dolar itu berapa. Jadi kita nggak usah repot-repot convert lagi. Datanya cukup lengkap seperti tadi harga susu, harga beras dan lain-lain. Ya. Lalu ini juga penting ini. Ini sekali lagi adalah rata-rata gaji bulanan di dua negara itu setelah pajak. Jadi rata-rata gaji orang di Jakarta itu setelah pajak 6,5 juta. Di Singapura rata-rata gaji itu sudah hampir 50 juta atau 4.729 dolar Singapura. Ya kan? Jadi kalian juga kurang lebih bisa tahu standar gaji di negara lain itu berapa ya. Kalian bisa bandingkan dengan negara-negara yang lain juga lah. Misalkan kalian dapat tawaran kerja di kota di Indonesianya juga bisa diganti ya. Misalnya kalian awalnya sekarang kerja di Bekasi, ada nggak ya Bekasi? Ada nih di Planet Bekasi. Kalian kerja di Planet Bekasi, pergi ke planet yang lain ya. Misalnya jangan Singapura. Tadi kita harus balik ke sini lagi. Kan kita pilih ya Bekasi. Kita lihat Bekasi ini. Lalu kita mau pindah ke misalnya ke Timur Tengah, ke Arab Saudi ya. Sebenarnya di satu negara lain pun kita bisa pilih kotanya, ada di kota manapun. Biasanya kalau industri itu ada di Dammam, jadi kita pilih. Sekali lagi kita bisa lihat hasilnya. Kalau kalian kerja di Bekasi, langsung kita ganti aja. Misalnya di Bekasi kita gajinya 10 juta ya. Kita kerja di Bekasi dengan gaji 10 juta, itu artinya kita akan butuh sekitar 12 juta rupiah atau 3.200 Saudi rial ya. Rial Saudi 3.212 rial. Jadi ketika kalian dapat tawaran untuk dapat hidup dengan standar yang sama aja, itu kalian butuh 3.200. Jadi jangan terima kalau gajinya segini, wah lumayan ini naik 2 juta ya, tapi ternyata itu sama saja gitu kan. Bisa dilihat juga ini rata-rata gaji. Nah ini yang juga penting kan, jangan cuma lihat yang bagian atas saja. Oke, jadi untuk hidup yang dengan standar yang sama itu butuh segini, tapi lihat juga rata-rata gajinya itu berapa. Di sana tuh dari sini saja bisa kelihatan kan, rata-rata gaji di sana itu 2,5 kali lipat, 249% daripada Bekasi. Jadi artinya minimal ketika kita nego gaji, mintanya berapa? Minimal ya segini, naik 2,5 kali ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti bisa diutak-atik sendiri, lihat-lihat yang lain mengenai di kota di sana itu seperti apa, tingkat kejahatannya bagaimana, bisa dilihat apakah aman untuk bawa keluarga, gimana polusinya, gimana lalu lintasnya gimana ya. Ini cukup lengkap, jadi bisa coba diotak-atik sendiri. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman semua. Jika kalian berkenan dan suka, bisa tolong subscribe dan like dan share video ini. Sampai jumpa dan salam langkah maju.